Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang tahun 2024 menurut Islam, terutama di Indonesia. Pada awal abad ke-20, keruntuhan Kekaisaran Ottoman menandai akhir dari era kekuasaan Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad, meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah umat Islam di seluruh dunia. Kini 100 tahun kemudian, di tahun 2024 ini, kita berdiri di persimpangan waktu yang signifikan, di mana ramalan, harapan, dan prediksi menggema di kalangan umat Islam, terutama di Indonesia. Dengan latar belakang sejarah yang kaya dan dinamika global yang berubah, tahun ini diperkirakan akan menjadi titik balik penting. Tapi apa sebenarnya yang diharapkan dan diprediksi oleh umat Islam untuk tahun 2024? Dan bagaimana hal ini akan membentuk masa depan Indonesia? Mari kita selami kisah ini, menjelajahi lapisan-lapisan sejarah, kepercayaan, dan harapan yang akan mengungkapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting ini. Mari kita mundur pada akhir abad ke-13. Ada sebuah entitas politik baru muncul di Anatolia yang akan mengubah peta dunia, yakni Kekaisaran Ottoman. Didirikan oleh Utsman I pada tahun 1299. Kerajaan Ottoman tumbuh dari sebuah emirat kecil menjadi salah satu kekaisaran Islam terbesar dan berpengaruh di dunia. Utsman atau Utsman dalam bahasa Arab menggantikan Ertugrul ayahnya sebagai pemimpin suku Kai, memulai penaklukan yang akan meletakkan dasar bagi sebuah kekaisaran yang akan berlangsung lebih dari 6 abad kemudian. Kemudian pada abad ke-15 dan ke-16, Ottoman mencapai puncak kejayaannya, menguasai wilayah yang luas meliputi Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara. Putra Utsman, yakni Orhan I, memperluas kekuasaan Ottoman dengan menaklukkan kota-kota penting seperti Bursa, Iznik, dan Izmit, menjadikan Bursa sebagai ibu kota Ottoman pertama. Lalu Sultan Murid I, cucu Utsman, melanjutkan ekspansi ini, memindahkan ibu kota ke Erdine yang menguasai wilayah yang lebih luas di Balkan dan Anatolia. Masa keemasan Ottoman terjadi di bawah kepemimpinan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih, yang terkenal dengan penaklukannya atas Konstantinopel pada tahun 1453, mengakhiri era Bizantium dan memulai dominasi Ottoman di Eropa Tengah dan wilayah Arab. Kemudian Selim I dan Sulaiman I atau Sulaiman yang Agung melanjutkan tradisi ini, memperluas kekaisaran hingga mencakup Mesir, Hijaz, dan sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, serta Laut Tengah, menjadikan Ottoman sebagai pemimpin dunia Muslim. Namun pada abad ke-17 dan ke-18, kekhalifahan ini mulai menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekalahan militer dan kemunduran ekonomi. Reformasi administratif dan militer diperkenalkan oleh sultan seperti Mustafa III dan Abdul Hamid I untuk menangani kemerosotan ini, tetapi dengan hasil yang bervariasi. Selim II dan Mahmud II berusaha keras memodernisasi kerajaan dan pemerintahannya, memperkenalkan reformasi Nizam Jadid dan reorganisasi kabinet serta pendidikan. Tanzimat atau dekret reformasi dari Abdul Majid I dan upaya Abdul Aziz I untuk melanjutkan modernisasi kekhalifahan di akhir abad ke-19 menandai upaya terakhir untuk menyelamatkan kekaisaran yang sedang terpuruk.
Namun kekaisaran ini akhirnya tidak dapat bertahan melawan gelombang nasionalisme dan konflik yang berkembang di Eropa dan Timur Tengah yang mengarah pada keruntuhannya setelah Perang Dunia I. Seiring dengan berlalunya waktu, keruntuhan Kekaisaran Ottoman tidak hanya menjadi sebuah catatan sejarah, tetapi juga mengundang refleksi dan harapan spiritual yang mendalam di kalangan umat Islam. Bagi banyak Muslim, khususnya di Indonesia, tahun 2024 tidak hanya menandai 100 tahun sejak berakhirnya kekaisaran ini, tetapi juga membangkitkan harapan akan kebangkitan dan pembaharuan. Terkait harapan tentang kemunculan Imam Mahdi. Dalam konteks Islam, kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman merupakan salah satu dari tanda kubro atau tanda-tanda besar yang menunjukkan kedekatan kiamat. Imam Mahdi diperkirakan akan muncul di akhir zaman, dipercaya akan menguatkan agama Islam dan menyebarkan keadilan di seluruh dunia. Keyakinan ini berakar pada hadis Rasulullah yang menggambarkan Imam Mahdi sebagai keturunan beliau sendiri yang akan memimpin dan menguasai Arab dan kemudian juga non-Arab. Nama Imam Mahdi akan sama dengan nama Rasulullah, yaitu Muhammad, dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Rasulullah, yaitu Abdullah. Imam Mahdi juga berasal dari keturunan Fatimah putri Nabi Muhammad. Zaman kepemimpinannya yang akan berlangsung selama 7 hingga 9 tahun akan dicirikan oleh keadilan dan kemakmuran yang belum pernah dialami sebelumnya. Harta akan melimpah, tanaman akan tumbuh subur, dan binatang ternak akan bertambah banyak, merefleksikan periode kesejahteraan yang luar biasa. Mengenai lokasi dan waktu kemunculan Imam Mahdi tidak diketahui secara pasti, tetapi berdasarkan beberapa riwayat dipercaya bahwa beliau akan muncul dari arah timur Jazirah Arab. Kemunculan Imam Mahdi ini telah mengundang refleksi dan antisipasi yang mendalam di kalangan umat Islam, termasuk di Indonesia karena merupakan daerah yang berada di sebelah timur Jazirah Arab. Konteks pembaharuan dan harapan untuk masa depan, wacana seputar mujaddid atau pembaharu agama Islam setiap abad menjadi relevan dengan prediksi kedatangan Imam Mahdi di Indonesia. Dalam Islam, konsep mujaddid merujuk pada seorang pemimpin atau ulama yang akan muncul setiap 100 tahun untuk memperbarui ajaran Islam. Nabi Muhammad memberitahu kita bahwa Allah akan mengirimkan seseorang untuk umat ini pada akhir setiap 100 tahun yang akan memperbarui agamanya. Hal ini didasarkan pada hadis sahih yang berasal dari Abu Hurairah. Namun terdapat beragam interpretasi mengenai siapa yang termasuk dalam kategori mujaddid. Beberapa ulama termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berpendapat bahwa mujaddid merujuk pada beberapa individu. Konsep beberapa individu dalam mujaddid mencakup berbagai bidang seperti fikih, akhlak, strategi, pendidikan, pemikiran, dan jihad, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Mujaddid adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk menghidupkan kembali ajaran yang telah terlupakan dan menegakkan kembali setelah lama terabaikan. Beberapa ulama yang diakui sebagai mujaddid antara lain adalah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal dengan keadilan dan akhlaknya, serta Imam Syafi'i yang dianggap sebagai mujaddid kedua dalam Islam.